Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini aku akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang teks narasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Febriani Triyono Rohidini dari kelas 12/4. Yang pertama, aku akan menjelaskan apa sih pengertian dari teks narasi. Nah, jadi teks narasi itu adalah teks yang menyajikan beberapa peristiwa atau serangkaian kejadian yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Peristiwa yang disampaikan itu dapat benar-benar terjadi, tapi dapat juga hanya khayalan semata saja. Nah, teks narasi itu biasanya bertujuan untuk menghibur atau memberikan wawasan kepada pembaca. Narasi juga biasanya digunakan dalam teks fiksi maupun non-fiksi. Teks narasi itu bisa memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, menceritakan kehidupan manusia dengan mengikuti logika tertentu. Yang kedua, ceritanya itu dapat merupakan kisah nyata, imajinasi maupun gabungan dari keduanya. Yang ketiga, cerita memiliki nilai keindahan isi dan juga penyajiannya. Yang keempat, ada dialog untuk menghidupkan cerita tersebut. Nah, teks narasi juga terbagi jadi 3 jenis loh teman-teman. Yang pertama itu ada narasi ekspositoris atau informatif. Jadi, teks narasi yang menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa dengan tepat dan juga jelas, serta dapat memperluas pengetahuan pembaca. Yang kedua adalah narasi artistik, merupakan teks narasi yang menceritakan sebuah kisah dengan tujuan menghibur dan memberikan pengalaman yang indah, atau biasa kita sebut estetik. Nah, yang ketiga ada narasi sugestif, yaitu teks narasi yang memiliki pandangan yang ingin dibagikan kepada orang lain, dengan harapan pandangan tersebut dapat diadopsi oleh pembaca. Tentunya teks narasi juga punya strukturnya ya teman-teman. Yang pertama ada orientasi, yaitu tahap pengenalan dari cerita tersebut. Yang kedua ada komplikasi, yaitu tahap awal mula masalah atau konflik tersebut muncul. Yang ketiga ada resolusi atau tahap pemecahan masalah. Dan yang keempat atau yang terakhir merupakan tahap penutup, memuat pesan moral dan juga amanat. Nah, di dalam teks narasi juga terdapat kalimat fakta, fiksi, opini, dan juga asumsi. Yang pertama adalah fakta. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat diindra. Contohnya, Kemal adalah pelajar laki-laki yang berusia 17 tahun. Yang kedua adalah fiksi. Fiksi merupakan pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran ataupun sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Contohnya, seandainya berani menentang perundung saat SMP, saya tentu akan lebih percaya diri dan lancar berkomunikasi saat ini. Yang ketiga adalah opini. Opini adalah pendapat seseorang terhadap suatu permasalahan. Opini merupakan penilaian yang disampaikan secara subjektif. Contohnya, mungkin keadaan akan berbeda apabila saya tidak terlalu pendiam. Dan yang keempat adalah asumsi. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. Contohnya, dari situ saya pikir, seburuk itukah saya sebagai seorang anak? Pastinya di dalam teks narasi ada sebuah tokoh atau pemeran yang terlibat di dalam teks tersebut. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwa jenis-jenis tokoh tuh ada apa aja sih. Yang pertama, jenisnya sebagai fungsi di dalam cerita tersebut. Ada tokoh protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Yang kedua, ada berdasarkan peran. Ada tokoh utama, pembantu, dan juga tokoh figuran. Dan yang ketiga ada berdasarkan perwatakan, yaitu tokoh sederhana atau pipih dan tokoh kompleks atau bulat. Dan yang keempat ada tokoh berdasarkan pencerminan, yaitu tokoh tipikal dan tokoh netral. Dan yang kelima ada tokoh berdasarkan perkembangan, ada tokoh statis dan juga tokoh berkembang. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengidentifikasi perwatakan atau tokoh cerita tersebut? Mengidentifikasi perwatakan atau tokoh cerita dapat dilakukan dengan cara yang pertama, metode langsung. Yang kedua, metode secara tidak langsung. Yang ketiga, metode telaah karakteristik melalui sudut pandang atau point of view. Dan yang keempat, bisa melalui telaah arus kesadaran. Mungkin cukup di situ saja pemaparan materi mengenai teks narasi dari saya. Apabila ada pertanyaan boleh diajukan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.